Diharamkan penyembelihan hewan kurban di halaman masjid, apalagi di dalam masjid. Pemakaian alat-alat wakaf masjid haram untuk kepengurusan pengolahan hewan kurban. Secara asal, menyembelih hewan kurban itu boleh diselenggarakan dimanapun. Boleh di lapangan, di rumah, di tempat jagal, dan di tempat-tempat yang lainnya. Selama tentunya tidak ada dalil khusus yang melarang, dan tempat tersebut memang layak untuk digunakan sebagai tempat penyembelihan. Sedangkan lokasi tempat diselenggarakannya sholat Id, justru sebagian ulama berpendapat disunahkan menyelenggarakan penyembelihan kurban di tempat tersebut. Kita temukan begitu banyak fatwa-fatwa para ulama tentang masalah ini, di antaranya adalah apa yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar berikut ini. Fihi istihbabu ayakuna dzabhu wan nahru bil musalla wa huwa al jabbanah wal hikmatu fi dzalika ayakuna bimar'a minal fuqara'i wa yusibuna minal lahmil udhiyah. Disunahkan untuk menyembelih hewan kurban di tempat diselenggarakannya sholat Id selama memang memungkinkan untuk dilakukan. Dan adapun hikmahnya adalah supaya ini dilihat oleh orang-orang miskin sehingga kemudian mereka mendapatkan bagian daripada daging kurban. Hal yang sama juga disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji dan juga disebutkan dalam kitab Fiqh ala Madhabil Arba'ah. Dalil pendapat ini disandarkan kepada hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutbahu wa yanharu bil musalla." Adalah Rasul alaihi salatu wasallam dahulu beliau berkurban dan menyembelih di musalla, yaitu di tempat diselenggarakannya sholat Id. Tempat diselenggarakannya sholat Id secara umum terbagi menjadi dua, lapangan dan masjid. Untuk lapangan rasanya tidak perlu dipermasalahkan karena penjelasan ulama tadi sudah sangat jelas. Lalu bagaimana dengan masjid? Nah, memang jika kita buka literatur fikih, kita akan dapatkan adanya sebagian para ulama yang melarang menyembelih hewan kurban di masjid. Hal ini seperti yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, la yajuzu ayutbaha fil masjid, la duhaya wala ghairuha. Kaifa wal majzaratu al mu'addatu lidzabhi qad kuriha lis-salatu fiha. Imma karahiyatu tahrimin wa imma karahiyatu tanzih. Fa kaifa yuj'alul masjidu musyabihan lil majzarah. Wa fi dzalika min salwisid dammi lil masjidi ma yajibu tanzihuhu. Beliau intinya mengatakan adalah tidak boleh menyembelih hewan kurban itu di dalam masjid dan juga sembelihan yang lainnya. Bagaimana mungkin menjadikan masjid sebagai tempat sembelihan, sedangkan ada larangan untuk sholat di tempat penyembelihan? Baik larangan itu bersifat makruh yang mendekati haram, atau sekedar makruh yang ringan. Bagaimana mungkin masjid hendak dijadikan sama dengan tempat penyembelihan, sedangkan masjid itu harus disucikan dari darah, najis, dan sebagainya. Nah, fatwa ini memang benar. Kita tidak boleh menyembelih di dalam masjid. Karena kalau kita menyembelih di dalam masjid, itu akan menajiskan masjid dengan adanya darah, kotoran, dan lain sebagainya. Tetapi faktanya memang tidak ada yang menyembelih hewan kurban di dalam masjid. Misalnya ada orang menyembelih kurban di mihrab masjid atau di mimbar supaya afdol, kemudian bagi-baginya di sop pertama dan sebagainya. Sehingga fatwa ini salah sasaran jika digunakan untuk melarang mereka menyembelih hewan kurban di pekarangan atau di halaman masjid. Nah, lalu bagaimana dengan yang beralasan bahwa pekarangan masjid itu juga bagian daripada masjid? Jawabannya, jika alasan bahwa pekarangan masjid dan pelatarannya juga adalah masjid, sehingga tidak boleh digunakan untuk hal apapun selain tujuan muakif, yaitu untuk sholat, ini juga terlalu memaksa dan mengada-ngada, mempersempit dan mempersulit fungsi masjid. Masa iya ritual sepenting ibadah kurban itu tidak diizinkan diselenggarakan di masjid, sedangkan banyak aktivitas yang lain yang kurang penting diadakan di masjid. Apalagi di masa Nabi kita SAW, fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat. Di masa Nabi SAW, masjid itu untuk taklim, untuk menerima tamu, untuk latihan perang, bahkan digunakan untuk menahan tawanan. Kalau pekarangan masjid dilarang digunakan untuk menyembelih kurban, maka juga harus mulai dilarang aktivitas-aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Jika dengan diadakannya kurban di masjid akan menyebabkan dipakainya fasilitas masjid, seperti air dan listrik, ini juga masih bisa diatur dan disiasati. Jika memang ada takmir atau donatur masjid atau muakif, mereka tidak mengizinkan penggunaannya, maka itu bisa dicari solusi dengan dimintakan dana tambahan dari panitia kurban atau dari orang-orang yang berkurban. Tetapi jika memang tidak ada keberatan dari siapapun, maka itu kembali kepada hukum asalnya. Penggunaan fasilitas masjid untuk memakmurkan masjid dan kemaslahatan umat itu dibolehkan menurut mayoritas ulama. Karena fasilitas masjid itu bukan hanya digunakan untuk sholat. Jika memang penyembelihan hewan kurban di masjid atau di sebuah musola itu sudah menjadi tradisi, sudah turun-temurun dikerjakan bertahun-tahun, itu sudah menjadi dalil dan izin dari pihak-pihak yang terkait. Sebagaimana hal ini sesuai dengan kaidah al-adatul muhakkamah. Kebiasaan itu bisa menjadi tolak ukur penentuan hukum. Dan juga kaidah al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian-perjanjian yang sudah mereka sepakati. Terkecuali kalau ada masjid yang takmir atau muakifnya jelas-jelas melarang penggunaan apapun
air, listrik, dan lain sebagainya untuk selain kebutuhan sholat. Maka ini perkara yang lain. Haram memang menggunakan fasilitas dan halaman masjid untuk menyembelih hewan kurban. Dan bukan hanya menyembelih hewan kurban, semua aktivitas yang lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat harus ikut dilarang. Misalnya penggunaan pengeras suara untuk pengumuman kematian, parkir kendaraan untuk selain sholat, itu semuanya harus ikut diharamkan. Tetapi jujur, sampai hari ini saya belum pernah menemukan adanya masjid yang takmirnya sesaklek ini. Jika antum ada yang menemuinya, silakan Sherlock. Mungkin bisa dikeroyok rame-rame. Bukan takmirnya dipukulin ya, tetapi mungkin bisa kita sumbang rame-rame supaya rumah Allah tidak mereka perlakukan seperti itu.